Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyafil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan, jamaah majlis silaturahim, majlis tazkir wa salawat Darul Muhibbin yang saya hormati, yang saya banggakan, yang insyaallah mudah-mudahan sunnahnya diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati Sahibul Bait, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Hamid Tauhan beserta keluarga besarnya. Segala puji hanya milik Allah dan untuk Allah. Salawat dan salam tercurah kepada mahabbah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamah mengikuti perjalanan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di ta'lim bulanan malam Kamis kedua di kediaman orang tua kita Bapak Haji Hamid. Alhamdulillah ya, malam hari ini kita ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan, tidak terasa ya, sekarang kita udah memasuki hampir mau ada tawakuf. Nanti pertemuan kita tinggal 2 pertemuan lagi di majelis yang diselenggarakan juga Pak Haji Hamid. Mungkin ini nanti Januari awal, nanti terakhirnya di Februari awal. Cepet ya, tawakupan lagi, puasa lagi ya. Sekedar buat oleh-oleh kita semua, khususnya buat saya pribadi, mengingatkan saja ya. Selama ini mungkin kita sering bermain di wilayah syariat. Syariat, oh ya, sholat, ya. Ya, jadi wilayah syariat ya, kita masuk dikit ke wilayah hakikat, biar nanti kita enggak merasa ada pertanyaan kepada Tuhan. Jangan, enggak boleh tuh ada pertanyaan kenapa, apalagi sampai menyimpulkan, enggak boleh. Tuhan itu, Allah itu enggak boleh kita tanya dan enggak boleh kita kesimpulkan. Yang boleh kita ngapain? Ambil hikmah. Nggak boleh. Kenapa ya? Kok bencana turun-turun di Indonesia? Oh, kesimpulannya bisa. Siapa ente sampai kita ya? Kita makhluk nggak boleh bertanya dan nggak boleh menyimpulkan. Cuman setiap kejadian kita ambil hikmah. Udah ambil hikmahnya aja ya. Selama ini kita mungkin ya di wilayah syariat, kita sekarang masuk di wilayah hakikat, wilayah tauhid. Biar kita tahu kita mantap ya. Kita ini punya Tuhan yang super absolut. Siapa itu? Allah absolut. Yang mana Tuhan kita, Allah itu keberadaannya, adanya tidak diawali dengan ketiadaan. Paham ya? Tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau ada Tuhan yang diawali dengan ketiadaan, berarti apa? Bukan Tuhan ya. Kayak contohnya Fir'aun ngaku Tuhan ya. Nah, terus Fir'aun kan baru lahir ya. Fir'aun punya bapak, berarti selama ini bapaknya Fir'aun siapa Tuhannya? Seperti Nabi Isa dianggap Tuhan. Berarti selama ini sebelum Nabi Isa lahir enggak ada Tuhan dong ya. Nah, makanya itu salah. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita minta, Tuhan yang malam ini kita munajatkan untuk hajat kita adalah Tuhan yang absolut, Allah Subhanahu wa taala, yang keberadaannya
tidak pernah diawali dengan ketiadaannya. Adanya tidak pernah tidak ada, selalu ada. Ya. Maka juga Allah Subhanahu wa taala disebutnya apa? Qidam. Qidam itu bukan dahulu, diartikan boleh dahulu, tapi makna qidam adalah yang tidak pernah tidak ada, yang tidak pernah diawali dengan ketiadaan. Di qidamnya, sebab selainnya ya Allah Subhanahu wa taala adanya pernah tidak, langit, bumi, bintang, bulan, matahari. Paham ya? Nih belajar sedikit nih. Nanti kita nggak nyangka macam-macam sama Tuhan. Ya, nanti kita tambah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala keberadaannya, adanya, wujudnya itu ya absolut, yang tidak diawali dengan ketiadaan, pasti juga bako. Apa bako? Bako itu kalau diartikan Indonesia kekal, padahal bukan kekal. Apa? Yang tidak berakhir. Karena Tuhan itu tidak bermula dan tidak berakhir, berarti rahmatnya pun tidak berakhir. Rahmatnya tidak berakhir, kebalikannya azabnya pun tidak berakhir. Dari semenjak bumi ini diciptakan sampai nanti, makanya kita harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini baik-baik saja ya. Kita ini dalam keadaan dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Islam. Kita mengakui agama yang dibawa Nabi Muhammad. Terus kita Allah mudahin bisa baca zikir sama Allah, bersalawat sama Nabi, kita belajar Al-Quran. Ini menandakan Allah telah merahmati kita dari mulai balik kita sampai sekarang terus. Dari Tuhan kita, Tuhan Allah. Dan kita jangan takut, jangan khawatir kalau kita nanti kita ada pikiran, wah bukan ntar kalau meninggal bagaimana gitu ya. Jangan, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh pikir itu. Karena Tuhan yang sekarang kita sembah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang merahmati saya di dunia ini, yang saya diberikan kebaikan terus sama Allah Subhanahu wa taala, sama juga yang di alam barzah juga, sama di akhirat sama. Dia Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Enggak, wah kalau di alam barzah Tuhannya beda, kalau di akhirat Tuhan beda. Kagak, sama Tuhan. Betul. Jadi kita jangan khawatir. Karena Allah Tuhan kita ini tidak berakhir, berarti apa? Berarti berbeda dengan makhluk. Bahasa Arabnya apa? Qiyamuhu binaf mukhalafatul lil. Karena berbeda dengan makhluknya, pasti dia berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri, tidak butuh dengan selainnya. Tidak butuh dengan selainnya. Ya, kalau Allah Taala nggak butuh. Kalau mau jahit, kalau kita kan mau bikin sesuatu butuh ya. Mau bahagia aja butuh ya. Mau bahagia butuh apa? Cari duit dulu nih. Kalau nggak ada duit nggak bahagia. Cari apa dulu? Masa ada bahagia? Makhluk itu kebahagiaannya butuh duit dulu, butuh makan dulu, butuh mungkin duduk di Alfat, butuh jalan-jalan ke puncak, butuh. Nah Allah Subhanahu wa taala bikin sesuatu tanpa butuh, baik itu kepada yang menjadikan Tuhan lagi dan kepada makhluk. Buktinya apa? Ada orang senang karena ini yang bikin Allah, walaupun dia nggak punya apa-apa, senang kan enggak? Ada orang yang walaupun dunianya ada, mobilnya Alfa, rumahnya gedung, tapi bisa nggak sedih? Bisa nangis nggak? Karena yang bikin Allah. Kalau yang bikin manusia kadang-kadang pengen bahagia aja maksain loh. Maksudnya Allah Ta'ala, Tuhan kita ini qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri, nggak butuh. Jadi Allah Ta'ala bikin alam seisinya, bikin semua ini nggak butuh dengan yang menjadikan. Maha kaya, nggak butuh dengan yang disebut maha kayanya Allah Ta'ala. Kalau kita kaya, contohnya ente kaya punya duit, tapi ente kaya nggak bisa nggak ente duit ente punya duit nih, kayaknya dalam urusan duit, urusan bini kawin. Kalau mau lu mau kawin sama duit, ente punya bini 5, bininya nggak tahu atau 4 deh sunahnya, tapi nggak punya duit, makanin apa tuh bini ente? Harus
butuh semua. Kita kaya, butuh duit, udah punya duit, punya istri, yang punya istri butuh juga istri, butuhan perempuan, butuh manusia, ya kan? Butuh semua. Allah Ta'ala dia mau binafsihi, berdiri dengan sendiri, tidak butuh dengan yang selainnya. Karena Tuhan kita dia butuh nafsi, berarti apa? Wahdaniyah, tunggal dalam zatnya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam penciptaannya. Jadi hari ini, malam ini kita duduk di tempat ini, baik yang sedang jalan di luar, baik yang sedang sakit di rumah sakit, baik yang sedang ketawa-ketawa di tempat-tempat yang sedang ada hiburan, semua itu satu kesatuan yang menjadikan ketawa, yang menjadikan duduk, yang menjadikan sakit, yang menjadikan kumpul di tempat ini adalah dia Allah. Nggak ada lagi. Nah, karena Allah Ta'ala itu Tuhan kita absolut, tunggal, maka juga beliau mampu atau kudrat, mampu menciptakan sesuatu juga tanpa butuh dengan alat. Tadi saya jelaskan ya, jadi bikin sesuatu Allah Ta'ala nggak butuh alat. Kalau kita, adapun Allah Ta'ala bikin malaikat, bukan Allah Ta'ala malaikat bantuin, bukan, justru malaikat yang dipilih Tuhan dia. Nggak ada malaikat bantuin kerjanya Allah, enggak. Seperti malaikat pemberi rezeki, malaikat apa itu? Mikael ya? Sebenarnya Mikael ya. Rezeki. Ataunya malaikatnya kaya. Iya kaya karena dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala. Aslinya miskin sama. Malaikat Jibril bawa wahyu. Aslinya dia nggak tahu, ya. Artinya kita jangan berprasangka bahwa malaikat itu adalah ngebantuin Tuhan bikin alam. Enggak, malaikat sendiri dibikinnya sama Tuhan, dibikin sama Allah ya. Tuh, adapun malaikat itu kedudukannya sama seperti para nabi dan rasul, adalah utusan. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang absolut, Tuhan kita itu punya apa? Punya sifat berkehendak, punya keinginan. Dan punya keinginan Tuhan itu nggak terpaksa. Keinginan Tuhan itu nggak terpaksa, dan keinginan Tuhan itu nggak pikir-pikir. Kalau kita mikir-mikir dulu ya, duit goceng, beli rokok, ntar gak bisa ngopi, beli kopi, jangan bisa ngerokok. Nah, kantongin dulu deh, nyari swipe yang bawa kopi, gitu. Mikir-mikir, Tuhan tuh ciptain alam semesta, kalau mikir-mikir terbahaya mikir. Kalau mikir berarti nanti apa? Ada perasaan, enak karena di Aceh itu orang taat-taat, nggak saya turunin bala, ada Tuhan begitu ya. Kalau ada hatinya, perasaan berarti yang punya perasaan hanya makhluk. Dia juga apa? Nggak terpaksa. Ya Allah Ta'ala bikin alam semesta ini nggak terpaksa. Makanya harus ambil hikmahnya. Setiap kejadian itu ambil hikmah, jangan nanya kenapa dan kesimpulan, nggak boleh. Kita harus apa? Harus memberikan apa yang diciptakan sama Allah Ta'ala, kenapa musibah, kenapa seperti ini, kenapa begini, ambil hikmahnya. Oh, hikmahnya seperti ini, ya. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang absolut, ya, yang keberadaannya tidak boleh dengan ketiadaannya, yang tidak berakhir, ya, yang juga berdiri dengan sendirinya, yang juga berbeda dengan makhluknya, yang juga beliau tunggal, yang juga beliau mampu kuasa dan menjadikan sesuatu tanpa harus dengan alat seperti kita ya. Dan juga beliau dia tuh Allah Tuhan kita ini yang berkehendak tanpa harus berpikir-pikir, tanpa harus kepaksa, dan juga beliau mengetahui apa-apa yang makhluk nggak ketahui, dia tahu. Kita kan tahunya cuma ya rumah Pak Haji Hamid temboknya putih, tapi dalamnya temboknya tahu nggak? Nggak tahu kan? Kita tahu Haji Hamid keramiknya warnanya, tapi tahu nggak dalamnya keramik ini ada berapa? Nggak tahu. Dan yang kita tidak tahu, Allah mengetahui.
Jangan. Jadi kalau kita ini malam hari ini udah doa, ya udah, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa niat kita. Jangankan kita ucapin, nggak diucapin udah Allah tahu. Terus lagi, Allah tuh Maha hidup. Tuhan kita yang Maha hidup, yang nggak pernah tidur. Jangankan sinatu wala naum, di Quran jelaskan, jangankan tidur. Sebangsa tidur apa tuh? Ngantuk, pingsan, itu kan bangsanya ya. Jangankan pagi pingsan deh, ngantuk kata kagak. Kalau sampai ngantuk, boleh sampai tidur, berantakan nih bumi ya. Allah. Jadi kita, oh iya, yakin percaya bahwa Tuhan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa lagi? Senaha mendengar pada dirinya, mendengar dan mendengar tanpa butuhkan dengan alat. Kalau kita kan dengar butuh alat ya. Apa itu? Kuping. Kalau ada kupingnya nggak dengar. Ada kupingnya nggak ada alat pendengarannya nggak dengar. Kalau Allah Taala nggak butuh alat pendengaran, nggak butuh kuping, tapi paham mendengar. Baik yang didengar oleh makhluk kita kan didengar oleh makhluk, dan juga ada yang tidak didengar oleh makhluk. Allah Maha mendengar. Denyutan nadi kita, denyutan nih dalam, kan kita kadang-kadang dengerin tuh kalau kita ke dokter iseng-iseng tuh nempelin alat dokter yang di kuping tuh, nempelin ke sini, ada suara tuh. Orang nggak pernah ente nggak nyetes sekali-sekali ada suara tuh, begitu suara itu didengar sama Allah Taala. Kita bisa ngedengar karena pakai alat ya, coba nggak pakai alat nggak denger, nggak. Tapi begitu pakai alat kedengeran Allah tanpa pakai alat. Jadi malam hari ini kita munajat didengar sama Allah Taala dan melihat. Allah Taala Maha melihat tanpa harus pakai alat mata. Kalau kita kan melihat pakai alat, kalau nggak bisa kedengeran ya, nggak bisa melihat ya. Begitu juga Tuhan itu, Allah Taala yang absolut, Tuhan kita juga berbicara. Yang bicaranya itu, pembicaranya bukan huruf dan bukan tulis. Adapun Quran itu adalah kalam bilalah, kalam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Allah Ta'ala itu tidak berakhir, jadi berbicaranya gak ada akhirnya, sampai sekarang masih berbicara pada kalam kodimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Insyaallah ya. Kenapa? Supaya kita nggak nanda tanya-tanya sama Tuhan. Kalau sudah nggak tanya-tanya sama Tuhan, ya sudah nggak menyimpulkan, nggak boleh menyimpulkan, nggak boleh bertanya, hanya ambil hikmah, maka nanti kita berbarengan dengan kita ibadah, kita sholat, kita zikir, kita nanti bulan Ramadan kita puasa dan sebagainya, ya. Terus husnudzon, tanamkan kebaikan, tanamkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita husnudzon billah, insya Allah hati kita ntar bersih, terus bersihin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, man khafallahu fa kullu syai'. Siapa orang yang takut, siapa orang yang ngerti Allah, paham Allah, takut dengan Allah. Kalau kita sedang dilihat, sedang disambut, sedang dilihat, sedang didengar, sedang dibikin ya, sedang digerakin, sedang semuanya dia tanpa tidak lepas daripada fi'ilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya khafa kullu syai', maka seluruh yang ada di muka bumi ini akan takut dengan hamba tersebut. Man khafallahu khafa kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, ya kita belajar sedikit nih, agak tinggian dikit ya, maka apa yang kadang kita takut sama makhluk karena gara-gara kita nggak takut sama Allah, karena gara-gara kita ini nggak cinta sama Allah, kalau kita nggak kenal sama Allah, kita perasaan padahal udah mereka itu semua makhluk digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, ada sebuah kisah. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Habib Al-Azami. Namanya Syekh Habib Al-Azami. Beliau ini terkenal di zamannya, aulia, kekasih Allah, ahli tauhid, ahli thariqah, kebersihan hatinya. Tanamkan terus di hatinya beliau itu cinta kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah angkat derajat beliau menjadi kekasihnya, jadi walinya. Ada dua anak muda pengen jadi muridnya, datang deh. Pas kebetulan
baru 1 hari pas waktu subuh atau pokoknya yang sholat dijaharkan antara maghrib, isya atau subuh ya kan, suaranya dijaharkan. Dia dengerin bacaannya Syekh Habib Al-Azami. Habib Al-Azami ini bacaan suratnya nggak bagus-bagus amat, nggak bagus, tapi bahasanya nggak fasih, cuman nggak berantakan, nggak bagus, nggak fasih, cuman kagak berantakan. Anak muda biasa. Ini anak sebelum masuk belajar, sebelum ingin jadi muridnya Syekh Habib Al-Azami, sempat udah belajar dulu di kampungnya. Ini anak berdua husnudon, berburuk sangka suudzon. Gimana? Orang yang terkenal ulama, orang yang terkenal katanya kekasih Allah, aulia yang makomnya tinggi, masa baca suratnya belepetan? Ada nggak begitu? Ada murid, hati-hati tuh. Ya, nanti jangan macam-macam sama guru-guru yang belajar aja deh. Ya, ikut aja belajar, jangan yang ada yang begitu? Ada ya. Nah, sudah. Singkat cerita, datang pagi. Anak ini mandi deh, karena posisinya pesantrennya nggak ada kolam-kolamnya di dalam pesantren, jadi dia mandinya di kali, mandi di kali. Pas lagi mandi nih, dua anak ini taruh bajunya. Kebetulan pesantrennya ini dekat hutan, di pinggiran hutan, taruh pakaiannya, sarungnya situ. Pas lagi rendem, pas dia bangun, pas dia keluar dari pas lagi mandi nyelam di air, pas dia naik, ternyata ada macan atau singa, dia duduk di atas bajunya anak itu. Baju ini ditumpukan, dia duduk di tumpukan itu macannya. Gue kaget, itu gimana cara ngusirnya nih? Itu lama-lama kedinginan juga ya, kedinginan. Ada ntar dulu kali, ntar kali macannya pergi kali. Ini anak muda nggak naik dari kali, dingin dong. Lagi nggak naiknya, akhirnya apa? Dia teriak, tolong. Akhirnya yang datang gurunya Syekh Habib Al-Azami. Begitu datang, apa dia bilang? Kenapa? Syekh, tolong Syekh, itu baju saya didudukin sama singa, sama macan. Oh iya, parah nih masalah. Karena ini kekasih Allah, karena beliau takut kepada Allah, beliau ngerti, kenal dengan Tuhannya, yang mana Allah maha mendengar, maha melihat, maha. Ya, jadi apa? Itu singanya, harimau di parahnya, dipegang kupingnya. Ente jangan ganggu tamu aneh, jangan ganggu orang di sekitar sini. Pulang. Dijewer tuh singanya. Dia pergi tuh singanya. Begitu pergi, dilempari bajunya tuh, pakai bajunya. Pakai, udah rapi, apa kata Syekh Habib Al-Azami? Dia bilang, ente makanya kalau ngeliat orang jangan zohirinya aja, batin ente belajar bersih hati ente. Ya, ente kan kemarin pagi udah berburuk sangka sama saya, katanya wah Syekh Habib Al-Azami bacaannya nggak bagus. Ya, saya belajar bersihin hati itu, ya belajar mengenal Tuhan itu nggak mudah, nggak gampang, lama. Karena ente selama ini bagiannya seringnya pandangannya luar doang, zahir doang. Ini jadinya nih kaget ya. Akhirnya dia tadinya mau agak ragu dengan Syekh Habib Al-Azami, jadi dia mantepin ingin jadi muridnya. Sallu ala Muhammad. Ya, jadi terus kalau kita punya guru pegangin, ya jangan lihat nggak bagusnya, jangan lihat aibnya. Kalau dia terus istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya itu berarti kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ya, kita jangan bertanya kenapa dan menyimpulkan tentang Allah. Ya, kita ambil hikmah saja. Setiap kejadian yang menimpa pada negara kita, menimpa kepada kampung kita, menimpa kepada diri kita, keluarga kita, yang mungkin tidak bagus, tidak enak menurut kita ambil hikmahnya apa sih di balik kejadian ini? Hikmahnya apa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat sesuatu kepada hambanya melainkan itu ada hikmah buat hamba tersebut. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini, mohon maaf sekali lagi ya, agak sedikit ya, karena mau kesempatan kumpul. Kalau entar lagi lama lagi kumpulnya, kesempatan kumpul. Sebenarnya saya juga lagi kurang enak, cuman ya kapan lagi deh kita kumpul, kita saling watawassaw bil haq, ya, berwasiat dalam kebaikan, dalam hak, watawassaw bil sabr, dan kita berwasiat dalam bersabar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala bersihkan terus hati kita senantiasa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang absolut, Tuhan kita yang senantiasa memandang kita, mudah-mudahan kita terus dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari majlis ini, bahkan tidak keluar dari bumi yang fana ini, melainkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang terus nggak pernah ada akhirnya. Kita dapat bagian daripada rahmat itu, kita dapat bagian daripada keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin ya rabbal